Oke. Itu biarin lagi pada jawab juga sama. Sebentar. Iya, Bagas. Kamu mau pakai headset dulu. Jangan gerak-gerak. Biar kelihatan kamu. Mau bacakan ya? Ada kamera bunga. Perhatikan teks bacaan di bawah ini untuk nomor soal 1 sampai 5. Perhatikan teks bacaan di bawah ini untuk soal nomor 1 sampai 5. Selamat Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 5 November 2017. Ada kan? Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 menetapkan 3 satwa nasional dan 3 bunga nasional. Komodo, Peranus komodoensis sebagai satwa nasional. Ikan sirip merah, oh ini selo, kayak penyanyi Pak Hakim. Seloropages porus sebagai satwa pesona. Anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona. Elang Jawa sebagai satwa langka. Melati sebagai puspa bangsa. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii sebagai bunga puspa langka. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan flora dan fauna karena disebabkan oleh letak geografis Indonesia. Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Flora dan fauna Indonesia sangat beragam. Negara Indonesia memiliki sekitar 4.500 jenis pohon, 1.500 jenis tumbuhan paku, dan 5.000 jenis tumbuhan anggrek dari jumlah 375.000 jenis yang ada di dunia. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia subur, sehingga 14% wilayah Indonesia ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Fauna di Indonesia juga sangat beragam. Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiganya dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat mempunyai kemiripan dengan fauna Asia. Fauna bagian timur mirip dengan fauna di Australia, dan di antara keduanya daerah tadi merupakan fauna daerah peralihan. Keberagaman flora dan fauna menjadi salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia dan Australia. Nomor 1, jodohkan ciri-ciri fauna di sebelah kiri dengan jenis fauna di sebelah kanan. Ada 4. Memiliki badan besar. Memiliki badan besar. Apakah merupakan fauna palearktik, A, atau B, fauna asiatik, atau C, fauna peralihan, atau D, cuma fauna? Yang mana? Memiliki badan besar. Oke. Banyak hewan burung berbulu warna-warni. Nah, itu apakah fauna palearktik, fauna asiatis, fauna peralihan, atau fauna banyak warna burung berbulu?
endemik. Banyak hewan endemik itu apakah fauna paleantrik, fauna asiatik, fauna peralihan, atau fauna yang mana? Yang mana jawabannya? Banyak hewan bergantung. Banyak hewan bergantung itu apakah fauna paleartik, fauna asiatis, fauna peralihan, atau fauna? Banyak hewan bergantung yang mana? Tuh. Berdasarkan ilustrasi di atas, berilah tanda pada hewan-hewan yang termasuk fauna australis. Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kita australis ya. Ada A. Komodo, B. Kasuari, C. Orangutan, D. Gajah, E. Walabi, F. Anoa. Yang mana australis? Yang mana itu? Terus mana lagi? Terus mana lagi? Itu sudah. Yang mana lagi? Itu sudah juga. Yang mana lagi? Itu sudah. Jangan ditaruh. Betul. Ada lagi nggak? Ada apa? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Itu sudah kamu pilih. Ada lagi nggak? Itu sudah juga. Berarti sudah. Oke, sekarang soal berikutnya. Sekarang soal berikutnya. Berdasarkan ilustrasi di atas dulu. Jawaban belum. Sebentar. Berdasarkan ilustrasi di atas, jodohkan transport. Berdasarkan ilustrasi di atas, jodohkan jenis flora di sebelah kiri dengan ciri-ciri. Jodohkan jenis flora di sebelah kiri dengan ciri-ciri atau karakteristiknya sebelah kanan. Nah, sekarang hutan hujan tropis. Apakah hutan hujan tropis? Apakah merupakan A. hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut, atau B. padang rumput luas diselimuti pohon dan musim kering lebih panjang dari musim hujan, atau C. hijau sepanjang tahun pepohonan besar dan tinggi, atau D. hutan menghijau di musim penghujan dan meranggas di musim kemarau, atau E. padang rumput tanpa pohon dan curah hujan sedikit. Yang mana yang hutan hujan tropis? Itu. Hutan musim. Apakah hutan musim itu apakah A. hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut,
Atau B. Padang rumput luas diselingi pohon dan musim kering lebih panjang dari musim hujan. Atau C. Hijau sepanjang tahun berpohonan besar dan tinggi. Atau D. Hutan yang hijau di musim penghujan dan meranggas di musim kemarau. Atau E. Padang rumput tanpa pohon dan curah hujan sedikit. Yang mana yang merupakan hutan musim? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana? Hutan lumut. Hutan lumut apakah hutan yang A, hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut, atau B, padang rumput luas diselingi pohon dan musim kering lebih panjang dari musim hujan, atau C, hijau sepanjang tahun berpohonan besar dan tinggi, atau D, hutan yang hijau di musim penghujan dan meranggas di musim kemarau, atau E, padang rumput tanpa pohon dan curah hujan sedikit. Yang mana yang merupakan hutan lumut? Apakah A, B, C, D, atau E? Sekarang yang keempat, sabana. Sabana apakah A, hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut, B, padang rumput luas diselingi pohon dan musim kering lebih panjang dari musim hujan, C, hijau sepanjang tahun pepohonan besar dan tinggi, D, hutan yang hijau di musim penghujan dan meranggas di musim kemarau, atau E, padang rumput tanpa pohon dan curah hujan sedikit. Apakah A, sabana itu apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana? Nomor 4. Berdasarkan ilustrasi di atas, tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ada saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Bagaimana upaya pelestarian flora dan fauna? Bagaimana upayanya ya? Apakah A, ini A pilihannya, membentuk cagar alam atau suaka marga satwa atau taman nasional, B, menghentikan perdagangan satwa dan yang dilindungi, atau B, memelihara hewan langka di peternakan, menghentikan perdagangan satwa yang dilindungi, atau C, segera melaporkan ke pihak berwenang bila ada perburuan liar, B, tidak melakukan tebang pilih, atau C, melakukan reboisasi, atau D, melakukan reboisasi, membeli barang yang terbuat dari kulit hewan liar. Nah, yang upaya pelestarian flora dan fauna mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang mana ya? Ganti-ganti yo. Yang mana jawabannya? Jangan ketinggian. Yang mana jawabannya? Betul? Nomor 5. Secara geografis, letak Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu Samudra apa, dan di antara dua benua, yaitu benua apa?
Indonesia, apakah terletak di Hindia dan benua Samudra Hindia dan Atlantik, kemudian benua Asia dan Afrika, atau B, terletak di antara dua Samudra Pasifik dan Atlantik, benua Asia dan Australia, atau C, terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, benua Asia dan Australia, atau D, terletak di antara Samudra Atlantik dan Arktik, kemudian benua Asia dan Afrika. Di mana letak geografis Indonesia? A, B, C, atau D? Sebentar. Nah, perhatikan teks bacaan di bawah ini untuk soal nomor 6 sampai 9. Kita Indonesia, satu dalam keragaman. Tahukah kamu, Indonesia mempunyai 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya tersebut. Kita terlahir dan hidup sebagai bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang besar dan sangat kaya, dengan keberagaman baik suku, budaya, adat istiadat, agama, ras maupun golongan dalam masyarakat. Indonesia memiliki banyak pulau dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta orang, banyak banget ya, di mana mereka tinggal tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Mereka tinggal di wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi seperti pegunungan, hutan, pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, pedesaan hingga perkotaan. Keberagaman mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi dan mampu menciptakan rasa saling toleransi dan tegang rasa antara masyarakat yang satu dengan mana nih? Yang lain. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, serta tarian dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air, dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Kekayaan serta keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan dan modal sosial yang besar untuk membangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Namun kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia tersebut sekaligus juga berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan kehancuran bangsa kita jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 6, perhatikan tabel berikut ini. A1 Maluku suku Bugis, A2 Papua suku Asmat, B1 Jawa suku Sunda, B2 Sulawesi suku Banjar, C1 Kalimantan suku Sasak, C2 Sumatera suku Batak. Nah, berdasarkan tabel di atas, nama pulau dan suku yang tepat adalah apakah A itu A1, B2, C2. A1 berarti Maluku suku Bugis, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak, atau B, B1, B2, C1, B1 Jawa suku Sunda, B2 Sulawesi suku Banjar, C1 Kalimantan suku Sasak, atau C, B1, B2, C2, B1 Jawa suku Sunda, B2 Sulawesi suku Banjar, C2 Sumatera suku Batak, atau D, A2 B1 C2, A2 Papua suku Asmat, B1 Jawa suku Sunda, C2 Sumatera suku Batak. Yang mana? Tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Mana? Yang mana jawabannya? Jangan ditarik. Ini nggak tahu.
Berikan nomor 7. Berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai makna keberagaman berdasarkan teks bacaan. Keberagaman sebagai anugerah. Keberagaman sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Keberagaman adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk disyukuri. Dilihat sesuai atau tidak sesuai. Aduh. Yang mana? Keberagaman adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sesuai atau tidak sesuai? Itu. Pernyataan yang kedua. Keberagaman Indonesia hanya suku dan beberapa pulau. Keberagaman Indonesia hanya suku dan beberapa pulau. Sesuai atau tidak sesuai? Enggak, sudah tadi. Enggak. Keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi kelemahan Indonesia. Keberagaman dapat menjadi kelemahan bangsa Indonesia. Sesuai atau tidak sesuai? Keberagaman harus dikelola dengan baik agar menjadi modal sosial yang besar atau kuat untuk membangun bangsa dan negara. Keberagaman harus dikelola dengan baik supaya menjadi kekuatan bagi bangsa. Sesuai atau tidak sesuai? Ini perhatikan gambar berikut, jodohkan gambar tempat ibadah sebelah kiri dengan nama sebelah kanan. Nah, ini gambarnya. Buka kejauhan. Nah, nomor 1. Ini gambar nomor 1. Ini tempat ibadah. Agama apa? A. Kristen atau Katolik, B. Hindu, C. Konghucu, D. Islam, E. Buddha. Mana? Kemudian yang kedua. Kedua, ini merupakan gambar tempat ibadah agama apa? Apakah A. Kristen Katolik, B. Hindu, C. Konghucu, D. Islam, E. Buddha. Gambar kedua. Untuk memperhatikan ini sekarang ada 3. Ini gambar ini tempat ibadah agama apa? Apakah A. Kristen Katolik, B. Hindu, C. Konghucu, D. Islam, E. Buddha.
A. Kristen Katolik, B. Hindu, C. Konghucu, D. Islam, E. Buddha. Indonesia beragam dalam hal suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, golongan, dan budaya. Bagaimana cara mewujudkan keharmonisan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam? Bagaimana caranya? Apakah A. Yang pilihan A. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, dan golongan. Kedua, rela berkorban mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, suku, agama, golongan sendiri. Atau B. Saling membantu dalam suka dan duka. Yang kedua, terlalu membanggakan suku sendiri. Atau C. Yang pertama, mengejek suku lain. Yang kedua, membantu bila diminta. Atau D. Mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan, menghargai suku dan agama dari orang terdekat saja. Mana jawabannya? Mana? Mana? Tuh bagus apanya? Nggak boleh tidur, nanti kelihatan ini anak lintang. Kenapa jadi kecil? Nih, ada patung-patung 10. Perhatikan teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 10 sampai 14. Jejak peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Indonesia berkembang sudah tadi. Pada zaman kerajaan, nama baca di sini. Pada zaman kerajaan kamar mandi. Kamu bilang dulu. Beneran nggak? Kamu bilang dulu kalau mau kamar mandi. Belum. Bukunya lagi nggak ada nanti. Indonesia mulai berkembang. Ayo ke kamar mandi. Ya ayo berdiri. Berdiri ke kamar mandi. Kalau mau ke kamar mandi berdiri. Nanti belum, makanya belum. Enggak. Indonesia mulai berkembang pada zaman Bu Vinda dipanggil Ilo. Kurang keras loh. Bu Vinda dipanggil Ilo. Bu Vinda dipanggil Ilo. Iya, gimana Ilo? Ada yang mau ditanyakan? Suaranya kurang jelas ya? Gimana? Oh iya, boleh Ilo. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Kerajaan bercorak Hindu Buddha seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit yaitu Tikus dulu memiliki peninggalan sejarah yang masih hingga saat ini. Candi Prambanan dan Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Kamu udah pernah ke situ tuh. Candi Borobudur dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu, sedangkan Candi Borobudur dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha, sedangkan Candi Prambanan bercorak Hindu. Masih banyak lagi peninggalan kerajaan berwujud fisik yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Contohnya Candi Muara Tikus di Riau, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu Majapahit, Candi Brahu, dan Candi Trawulan Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti
prasasti, yupa, arca, dan masih banyak lagi. Peninggalan kerajaan tidak hanya berupa fisik tetapi juga non fisik seperti bahasa, wacana keagamaan, seni tari, tarian, dan karya sastra. Pengaruh peninggalan kerajaan Hindu-Buddha masih tetap ada hingga saat ini seperti upacara ngaben, kepercayaan terhadap roh atau kekuatan alam atau benda keramat, sistem pendidikan, arsitektur, dan relief. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha ada beberapa macam mata pencaharian seperti nelayan, pengrajin tembikar, dan melakukan perdagangan dilakukan melalui jalur sungai. Jalur sungai kayak di tempatnya Kai, Bengawan Solo dan Barumun. Barumun mana? Pengrajin tembikar di desa Tondowulan, Jombang secara turun-temurun adalah perempuan. Agama Islam masuk dan mulai berkembang melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Dalam waktu singkat, agama Islam tersebar luas di Indonesia. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam contohnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Tidore, Kerajaan Ternate, Kerajaan Gowatalo, dan Banten. Itu sudah belajar lama. Peninggalan kerajaan Islam berwujud fisik dan non fisik adalah istana keraton, istana keraton, masjid Batu Nisan. Batu Nisan juga peninggalan berapa? Nggak kelihatan kalau di Garut. Sistem ekonomi masa kerajaan Islam berupa perdagangan Arab, Persia, Tiongkok, Eropa, dan Gujarat. Komunitas dagang berupa rempah-rempah, perhiasan keramik, kain, dan lainnya. Pengaruh peninggalan kerajaan Islam hingga saat ini dalam pendidikan yaitu kalau kamu tarik emang nggak lihat, yaitu adanya pesantren. Pada bidang sosial dan sastra yaitu tidak adanya kasta dan pembelaan